got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Medina dengan NIM 22052009 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dengan materi masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan pada abad 7-8 Masehi. Yang pertama yaitu masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Pada periode pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum fikih Islam perlu dikaji dan dipahami dengan baik, karena dalam periode inilah hukum Islam dikembangkan lebih lanjut. Periode ini berlangsung lebih kurang 250 tahun lamanya, dimulai pada bagian kedua abad 7 sampai dengan abad 10 Masehi. Dengan usaha mujtahid, mazhab garis-garis hukum menjadi lebih jelas untuk diterapkan pada suatu masalah tertentu, walaupun ia belum dapat memecahkan setiap persoalan yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan ilmunya yang luas, para mujtahid mazhab dapat menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh mujtahid mutlak. Dalam periode ini, timbullah para mujtahid atau imam tersebut di atas, yang dulu jumlahnya banyak, tetapi pada saat ini hanya memiliki pengikut, yaitu 4, di mana yang pertama ada Abu Hanifah atau Al-Nu'man ibn Sabit 700 sampai 767 Masehi. Yang kedua Malik bin Anas pada tahun 713 sampai 795 Masehi. Yang ketiga ada Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yaitu 767 sampai 820 Masehi. Yang terakhir yaitu ada Ahmad bin Hambal atau Hanbal pada tahun 781 sampai 855 Masehi. Yang pertama kita akan membahas yaitu Abu Hanifah atau Al-Nu'man ibn Sabit, ya pada tahun 700 sampai 767 Masehi. Ia hidup di Kufah, Irak, yang letaknya jauh dari Madinah, tempat Nabi Muhammad hidup dahulu. Berbeda dengan Madinah, di tempat banyak orang mendengar dan mengetahui sunnah Nabi. Di Kufah, tidak banyak orang yang mengetahui benar tentang sunnah Nabi Muhammad. Selain itu, keadaan masyarakat Kufah jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Madinah. Di Madinah, penduduknya homogen dan hidup dalam suasana agraris. Di Kufah, masyarakatnya heterogen, hidup dalam suasana kota yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Perbedaan keadaan di antara kedua tempat tersebut menyebabkan perbedaan masalah yang timbul dalam masyarakat. Ini menyebabkan pemecahan masalah hukumnya pun menjadi berbeda pula. Selain itu, intensitas penggunaan sumber hukum pun berbeda. Di Madinah, telah disebutkan, banyak orang yang mengetahui sunnah Nabi Muhammad. Selain yang menuliskannya, 184 hukum Islam sebagai catatan pribadi, banyak yang menyampaikan atau memberitakannya secara lisan dari seorang ke orang-orang. Oleh karena itu, kalau terjadi suatu masalah yang memerlukan pemecahan, orang mempergunakan sunnah Nabi untuk menyelesaikan persoalan itu. Perbedaan intensitas dalam mempergunakan sumber-sumber hukum ini menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan aliran-aliran pemikiran dalam hukum Islam. Karena Abu Hanifah dan kemudian murid-muridnya banyak mempergunakan pikiran atau ra'yu dalam memecahkan masalah hukum. Dalam kepustakaan, mazhab Hanafi ini dikenal dengan sebutan Ahlur Ra'yu. Mazhab ini dianut sekarang di Turki, Syria, Irak, Afghanistan, Pakistan, India, Cina, dan Uni Soviet. Di beberapa negeri Islam seperti Syria, Lebanon, dan Mesir,
Mazhab Hanafi menjadi mazhab hukum resmi. Yang kedua yaitu ada Malik bin Anas. Malik bin Anas hidup dan mengembangkan pahamnya di Madinah, di mana banyak orang yang mengetahui sunnah Nabi. Oleh karena itu, Malik banyak mempergunakan sunnah dalam memecahkan persoalan hukum. Malik sendiri menjadi pengumpul sunnah Nabi. Ia menyusunnya dalam kitab hadis yang terkenal dengan nama Al-Muwatta atau Jejak Langkah Perintis. Karena isi kitabnya itu, Khalifah Harun al-Rasyid pernah menyatakan keinginannya agar buku himpunan hadis hukum yang disusun oleh Malik bin Anas itu dijadikan buku resmi sumber hukum fikih Islam. Mazhab Maliki atau yang dihukumkan pada Malik bin Anas dianut sekarang di Maroko, Aljazair, Libya, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait. Sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan ijma' penduduk Madinah, qiyas, dan masali al-mursalah atau kemaslahatan atau kepentingan umum. 188 hukum Islam sebagai metodenya atau alat menemukan hukum untuk diterapkan pada suatu kasus yang konkret. Yang ketiga yaitu Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ia belajar hukum fikih Islam dari para mujtahid mazhab Hanafi dan Malik bin Anas. Karena itu pula, ia mengenai baik kedua aliran hukum itu, baik tentang sumber hukum maupun mengenai metode yang mereka pergunakan. Karena itu pula, ia dapat menyatukan kedua aliran itu dan merumuskan sumber-sumber hukum fikih Islam baru. Dalam kepustakaan hukum Islam, ia disebut sebagai Master Arsitek atau Arsitek Agung sumber-sumber hukum fikih Islam karena dialah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu al-fiqh atau usul fikih, yakni ilmu tentang sumber-sumber hukum fikih pertama yang menyusun. Dalam buku itu dikemukakan bahwa sumber-sumber hukum fikih Islam adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mazhab Syafi'i sekarang diikuti di Mesir, Palestina, di Syria dan Lebanon, di Muangthai, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Sumber hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad, yaitu penerusan berlakunya ketentuan hukum yang telah ada, karena tidak terlihat adanya dalil yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Yang terakhir yaitu adanya Ahmad bin Hambal. Ia belajar hukum dari beberapa ahli termasuk Syafi'i di beberapa tempat. Selain ahli hukum, ia ahli pula tentang hadis Nabi. Berdasarkan keahliannya itu, seperti halnya dengan Malik bin Anas, ia menyusun kitab hadis terkenal bernama Al-Musnad atau ditulis Al-Masnad. Pendapat Ahmad bin Hambal ini menjadi pendapat resmi atau negara di Saudi Arabia. Dibandingkan dengan aliran-aliran hukum tersebut, mazhab Hambali ini yang paling sedikit penganutnya. Sumber hukumnya adalah sama dengan Syafi'i dengan menekankan atau mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Selain perkembangan pemikiran hukum di atas, dalam periode ini lahir teori penilaian mengenai baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang terkenal dengan nama Al-Ahkam Al-Khamsah atau hukum taklifi. Dalam mempergunakan hadis atau sunnah Nabi sebagai sumber hukum, harus mengetahui benar tentang seluk-beluk hadis atau sunnah Nabi. Sekurang-kurangnya mengetahui pengelompokan atau derajat hadis atau sunnah Nabi tersebut. Demikianlah atas usaha para ahli pada pertengahan abad ke-3 Hijriah atau akhir abad ke-9 dan permulaan abad ke-10 Masehi tersusunlah kitab-kitab hadis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.